lanjut ke sesi yang kedua terkait hal tentang doi ini. Baik, nanti bagaimana mengantisipasi DOI ini dan error-error yang barangkali sering dialami oleh para pengelola jurnal dalam aplikasi DOI ini. Pada Kang Busro, masih di Bandung ini kan, Kang? Masih di Bandung. Masih, baik. Kepada Kang Busro, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih, Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, puji Tuhan masih bisa ngumpul lagi dalam suasana yang ya di Bandung sama, kayaknya mungkin di daerah lain kita masih nggak bisa keluar kemana-mana. Saya udah dirumahkan dari udah 2 minggu lebih. Melanjutkan paparan sebelumnya dari Mas enggak? Masih di disable sama host, Mas Arbain? Gimana, Pak? Kang Busro mau share screen tuh? Share screen. Oh, bentar tuh. Ya, saya lanjutkan. Biasanya orang daftar Crossref itu sebenarnya, bener tadi kata Mas Andri, itu orang melulu itu ngurusinya DOI. Padahal masih banyak layanan lain di Crossref yang bisa kita akses, seperti Identicate tadi sudah dijelaskan, ada juga Crossmark yang nanti dijelaskan, dan lain-lain. Tapi memang DOI ini memang orang awalnya daftar Crossref ini tujuan awalnya memang karena DOI, maka bagian ini adalah bagian terpenting dari sebuah jurnal ketika mendaftar ke Crossref. DOI juga ternyata diakreditasi menjadi salah satu syarat untuk jurnalnya bisa diakreditasi. Syarat dan rukun bahkan. Kalau syarat itu berarti sebelum dinilai, udah di ini duluan. Kalau rukun berarti dia ada poin-poin penilaiannya di DOI itu sendiri. Nah, maka karena banyaknya permasalahan di DOI dari mulai pendaftaran bahkan udah punya banyak masalah sampai aktivasi. Nah, maka saya akan menjelaskan dalam sesi ini mengenai aktivasi DOI. Sebenarnya penjelasan ini sudah saya tulis dalam buku. Ini bukunya sudah diterbitkan juga oleh RJI, ditulis bertiga, kita tim, ada saya sendiri, ada Mas Aji, dan ada Mbak Swasti. Ini bukunya sebenarnya dijual kok sama RJI, nggak mungkin bisa japri ke Mas Andri mengenai tata cara pembelian dan lain-lainnya. Saya sudah jelaskan semuanya di sini. Maka saya akan menggunakan ini juga sebagai materi penyampaian di sesi kali ini. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan prefix? Biasanya kita kan daftar DOI, kemudian nanti beberapa minggu kemudian, bahkan kurang dari seminggu, kalau sekarang ini 3 hari, 4 hari itu prefix itu langsung dikeluarkan oleh Crossref dan RJI langsung distribusikan ke pendaftar-pendaftar. Ketika kita sudah memiliki prefix itu yang 10.1234567 misalnya, itu namanya prefix. Nanti ada username dan passwordnya. RJI juga mengirimkan itu. Selain prefix ada username dan password untuk melakukan aktivasinya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu semua, kita tinggal aktivasi. Banyak kegagalan-kegagalan aktivasi itu gara-gara sebenarnya sepele. Maka sebelum kita mengaktivasi, kita pastikan dulu hal berikut. Misalnya, nama jurnal. Ini masalah utama yang sering timbul. Nama jurnal. Sebelum aktivasi DOI, sebaiknya dicek ulang nama jurnalnya apakah sudah sesuai dengan ISSN. Itu yang sering terjadi banyak. Jangan sampai sudah aktivasi dengan nama yang salah, kemudian aktivasi berikutnya dengan nama yang baru yang benernya, itu pasti akan ditolak oleh Crossref. Karena di database Crossref menangkap bahwa nama jurnal A dengan ISSN 1234567 itu sudah dicatat. Ketika ada nama jurnal untuk ISSN yang sama namanya kemudian karakter, itu akan menyebabkan kegagalan. Saran saya sekali lagi, sebelum aktivasi DOI, pastikan nama jurnalnya sudah sesuai dengan ISSN. Jadi nggak ada lagi kesalahan-kesalahan. Yang kedua harus dicek juga adalah ISSN. Pastikan nomor ISSN-nya itu aktif. Ngecek ISSN-nya, selain di ISSN-nya LIPI,
yang lebih utama juga ngecek di ISSN pusat, portal.issn.org, karena Crossref menangkap ISSN itu dari sini. Tuliskan saja ISSN-nya di sini misalnya, dan cari, ketika ditemukan maka ISSN jurnal yang bersangkutan sudah benar. Ini sekaligus juga mungkin untuk ngecek nama jurnalnya, ISSN dan nama jurnalnya. Oke. Berikutnya yang akan dicek juga adalah, pastikan ISSN-nya pakai tanda pemisah strip. Jangan tanda pemisah yang lainnya, dan jangan ada spasi. Beberapa kali kegagalan, itu ISSN-nya pakai spasi. Ya ada spasi, ada strip juga. Pokoknya normal seperti apa yang tertulis di website ISSN portal tadi. Yang ketiga yang dicek juga adalah inisial jurnal. Inisial jurnal ini adanya di setup 1, kalau JS2, kalau JS3 adanya di setting jurnal. Sebentar saya kasih gambarannya. Setup. Nih, setup 1 kalau JS2. Kalau JS3 sebentar. Ini JS3 di setting bagian jurnal. Nah, ini jurnal title pastikan sudah sesuai dengan ISSN-nya. Nah, ini inisial. Inisial jurnalnya. Misalnya saya menggunakan inisialnya JW. Maka jangan ada spasi-spasi yang lain. Banyak terjadi, dia nulisnya di inisial itu jurnal, spasi, wawasan misalnya. Maka itu akan menyebabkan kegagalan-kegagalan. Abbreviation ini nggak diwajibkan, tapi sebaiknya memang diisi. Isi saja sama dengan jurnal title. Kalau kita kebingungan kita membuat abbreviation jurnal kita, sebenarnya bisa pakai Mendeley, bisa juga dicek di website ini. ISSN abbreviation misalnya. Nah, bisa dicek di sini. Kita ketikkan satu-satu nama jurnalnya. Kalau nama jurnalnya jurnal elektronik, maka kita ketik dulu di sini jurnal. Jurnal berarti J titik. Kata yang lainnya elektronik. Ketika tidak ditemukan, maka ditulis lengkap. Itu yang biasa dilakukan. Jadi abbreviation juga diisi. ISSN ini pastikan sudah kita cek. Yang kita tulis di sini itu sudah kita cek di portal ISSN. Banyak terjadi, dia ISSN-nya itu, ya namanya pengelola jurnal warisan, tahu-tahu udah ada ISSN aja. Ternyata yang diwariskan itu dosa dengan dosa-dosanya sekaligus. Ya ISSN-nya salah nulis, harusnya 13 ditulis 31. Ya akhirnya kegagalan itu terjadi. Abbreviation juga dicek, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang dicek berikutnya adalah publisher. Ini juga sering menjadi kesalahan-kesalahan. Publisher yang kita isikan ini di 1.5 ini di bagian institution. Di sini ini nggak perlu juga nggak masalah. Nah, banyak terjadi ini di bagian note ini dia ngisi publishernya, sementara di bagian institusinya dikosongkan. Maka ketika nanti aktivasi, dia akan gagal. Nah, ini kalau JS2. Kalau JS3 berarti ngeceknya di sini, di setting kemudian jurnal. Jurnal name-nya di sini, inisialnya di sini, abbreviation-nya. Tadi pulpennya Ibu mana? Di sini juga diisi. Mana ya? Publisher-nya juga diisi, ISSN ini di sini semuanya sudah jelas. Itu persiapannya. Persiapan berikutnya, ini kalau tadi persiapan di bagian jurnalnya, sekarang persiapan di artikelnya. Pastikan nama penulis pada metadata telah lengkap. Ini memastikan saja. Ini tuh misalnya di suatu artikel. Sebentar. Untuk ngecek artikel berarti saya harus login sebagai editor dulu. Oh iya Bapak Ibu, ini sekaligus mengenalkan, ini saya pengelola jurnal wawasan, jurnal ilmiah agama dan sosial budaya. Barangkali Bapak Ibu ada yang punya naskah terkait bidang agama, sosial atau budaya.
bisa disubmit ke jurnal yang saya kelola. Nggak usah nanya Sinta berapa, biasanya yang ditanyakan itu terus. Padahal di website ada. Saya akan cek artikel yang terbit. Nah ini, misalnya artikel yang mau terbit, belum ada, yang sudah terbit aja sebagai contoh deh. Pastikan metadatanya ini, misalnya penulis itu dua-duanya sudah terisi. Rahel Iwamoni, mohon maaf kalau Ibu Rahel juga menonton karena sama juga pengelola jurnal di UPI Maluku. Ini first name dan last name. Itu pastikan semuanya sudah ada ditulis di sana. Pastikan nama juga title case. Title case itu di depannya saja yang besar. Gimana kalau terlanjurin tapi sudah aktif, ya sudah, kalau sudah aktif. Ini memastikan saja karena nanti pas aktivasi data inilah yang akan ditarik oleh Crossref. Dan tanpa gelar, pastikan judul artikel juga sudah ada. Sebaiknya title case. Nah, title case ini juga sebaiknya title case, bukan kapital semuanya. Karena nanti akan ditarik oleh Crossref-nya juga kapital semua. Kalau nanti di sini kapital semua, kalau ditarik Crossref-nya kapital semua, misalnya metadata ini akan dikutip seseorang menggunakan Mendeley. Mendeley itu kan ada fungsi narik dari doi-nya saja, maka metadata di doi di Mendeley-nya pun ya akan kapital semua juga. Itu nantinya akan menambah kerjaan bagi si pengutip, maka dia akan ngecil-ngecilin lagi yang lainnya. Ini saran-saran di awal mumpung belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi, ya sudah, nanti kedepannya saja. Kalau maupun diedit bisa, nanti ada fungsi update di doi Crossref juga. Pastikan full text-nya sudah terunggah dengan link-nya. Banyak kasus terjadi mau aktivasi doi tapi PDF-nya itu belum diunggah, hanya metadatanya saja, itu akan gagal. Pastikan tahun copyright, tahun terbitnya artikel dan lain-lainnya sudah terrecord. Ada kalau kita normal, sebenarnya yang tadi kita pastikan itu normal juga ada. Emang ada yang nggak normal? Banyak. Ya menerbitkannya di jamak sekaligus, sudah jamak taksir, jamak takdim, jamak takhir, semuanya itu. Banyak terjadi. Nah ini kalau yang normal, sebenarnya kita di sini record tanggal juga ada, kita record. Tapi kalau yang quick submit, ya mau nggak mau udah nggak normal. Banyak proses-proses yang terlewati, maka bisa diperbaiki ulang. Dan pastikan di sini PDF-nya ada di bagian delay-nya, maka itu akan bisa dilakukan proses aktivasi. Ini hanya memastikan, saya belum membahas mengenai aktivasi. Copyright juga sudah opsional. Ini opsional saja untuk kepentingan penyebaran artikel yang lebih baik. Pastikan abstrak yang di OJS itu yang berbahasa Inggrisnya. Ini opsional, ini tidak akan mempengaruhi. Yang opsional ini tidak akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya aktivasi. Oke, kalau semua hal tadi sudah dicek, saatnya kita lakukan proses aktivasi. Ada 3 cara, sebenarnya mungkin ada 4 cara. Yang cara keempat ini melalui metadata manager. Saya belum ditulis, karena belum saya tuliskan di buku, karena pada waktu saya menulis buku ini melalui metadata manager itu masih beta, masih belum selesai di develop. Tapi yang umum ada 3 cara aktivasi doim di jurnal yang memakai OJS terutama. Yang pertama, aktivasi melalui OJS-nya langsung, jadi kita import melalui OJS-nya langsung. Kasus pertama ini lebih cocok ketika ya semua prosesnya normal di OJS dan kita memiliki akun dan akunnya kita sendiri yang megang, bukan orang lain, ataupun kalau memang orang lain yang megang tapi kita punya aksesnya. Kasus nomor 1 ini ya cocok-cocok enak-enak saja. Nah, melalui OJS langsung ini kita bisa setting. Settingnya berarti harus menjadi jurnal manager lagi. Sebentar. Untuk pertama melakukan aktivasi, kita harus melakukan setting aktivasi doi dulu. Baik itu melalui cara pertama, maupun cara kedua, maupun cara ketiga,
sebaiknya proses setting ini kita laksanakan di awal. Kita lewat dulu 1, 2, 3 ini, kita lakukan proses setting di awal dulu, praaktivasi. Untuk OJS 2, settingnya itu dengan cara di Journal Manager, kemudian sistem plugin, kemudian public identifier plugin. Di sini kalau memang sebelumnya belum pernah diaktifkan, belum pernah disetting, nanti di sini ada tulisannya enable kalau nggak salah. Nah, kalau sudah diaktifkan seperti saya ini tulisannya berubah menjadi disable, dan kalau memang sudah diaktifkan, sudah di enable ini, tinggal kita klik setting. Di sini kita setting prefix yang sudah diberikan Crossref melalui RJI. Di bagian ini ada 4 pilihan, ada issue, ada artikel, ada gallery, ada supplementary file. Ini sebenarnya OJS ini memungkinkan kita memberi doi itu pada masing-masing ini. Satu lagi sebenarnya jurnal, tapi jurnal nggak bisa setting langsung melalui sini. Jurnal ada bagiannya tersendiri, nanti saya jelaskan kemudian. Saya kembali ke sini bahwa sebenarnya kita bisa memberikan doi. Doi itu identitas unik. Itu pada isu. Jadi isu itu ada doi-nya sendiri, itu bisa. Maka kita centang seperti ini. Artikel ini wajib kita centang bahwa setiap artikel itu harus memiliki doi. Gallery itu bisa juga ada doi-nya. Gallery itu berarti halaman PDF-nya tadi. Ini saya kasih gambarannya. Misalnya ini ada sebuah terbitan di jurnal yang saya kelola, volume 4 nomor 1 2019. Ini ada doi-nya, ini disebutnya doi untuk isu. Bisa kita lihat dari polanya. Ini prefix, ini JW di inisial jurnal wawasan, titik volume 4 isu 1, hanya sampai isu 1. Maka ini bisa kelihatan bahwa ini doi untuk isu volume 4 nomor 1 2019. Ini karena saya di sininya pengaturannya saya centang isu. Boleh nggak dicentang ya? Boleh juga, kan nggak ada salahnya. Tapi saran saya sih dicentang aja, atau aktivasi untuk isu itu nggak bayar kok, gratis. Yang bayar itu artikelnya. Maka saya centang. Kemudian kalaupun kita, oh ya ini, kalau isu artikel, doi untuk artikel, ini ganggu banget sih ini. Mana ini? Pindahin ke bawah. Kalaupun kita pengen ada, setiap artikelnya ada doi-nya, seperti ini, kalau yang sudah disetting, doi-nya dia keluar, disetting di cPanel ini, tambahan, ada coding tambahan. Normalnya kalau kita masih perawan, nggak diapa-apain, doi-nya ada di bawah sini. Nah, ini doi untuk artikel. Bisa kita lihat polanya, 10.15575 ini prefix-nya, JW ini inisialnya, volume 4 isu 1, ada titik kode artikelnya. Nah, ini pasti artikel. Ini kan centang, bahkan harus wajib dicentang. Minimal 2 tadi itu kalau saran saya. Kalau yang ini bisa kita buatkan galenya, misalnya galenya kita pengen ada juga doi-nya, maka kita kalau tadi di sana dicentang di pengaturan galenya ini, maka di sini nanti ada doi juga di bawah sini. Saya nggak aktifkan karena doi untuk gale itu bayar. Jadi sebaiknya yang artikel saja cukup. Suplemen juga saya nggak aktifkan. Selanjutnya setting di prefix-nya. Nah, ini prefix yang sudah diberikan oleh RJI, kita masukkan di sini. Di RJI biasanya dia titiknya nggak dicantumkan. Nggak apa-apa, kita kasih titik aja di sini. Pokoknya polanya 10 titik, belah nomornya. Ada 3 pengaturan sebenarnya, tapi saran saya biar nggak memberatkan, biar nggak merepotkan, pilihlah pengaturan yang default pattern. Jadi polanya, ini mengatur pola sebenarnya. Polanya seperti kayak jurnal yang saya kelola, jurnal wawasan itu pakai default. Ya polanya nanti seperti tadi. Polanya dibuat dengan pola ada prefix, / inisial JW ini ngambil dari setup 1, titik, volume berapa, isu berapa, titik, kode isu artikel, kode unik artikel. Nah, kalau mau polanya seperti ini pakai pengaturnya default. Saya nggak mau pengen nggak default, bisa aja di sini pakai pengaturan yang lainnya. Ini sudah disediakan. Tapi saran saya untuk kelancaran dan biar nggak repot, pakai default saja, karena nanti ke depan misalnya untuk
saya ada artikel nih, doi-nya berapa, kalau pakai default itu kita udah mulai ketebak doi-nya sebenarnya. Pilih ini, kemudian klik save. Itu pengaturan pertama, persiapan pengaturan pertama. Pengaturan yang berikutnya adalah aktivasinya itu sendiri sebenarnya. Nah, aktivasinya ada di ke Journal Manager lagi, pilih import export data. Karena kalau untuk aktivasi pertama masih ada pengaturan sedikit lagi di sini, pilih yang Crossref. Ingat, yang cross kemarin di grup ada yang nanya kok kegagalan sih aktivasinya. Ternyata XML yang dia unggah, yang dia download, itu bukan milik Crossref, entah dia dari Doans, entah dari yang lain. Pokoknya bukan milik Crossref, maka dia gagal. Sekali lagi, pilihlah Crossref. Nah, kalau baru pertama kali setting, maka di sini kita lakukan konfigurasi dulu. Di sini. Depositor name-nya tuliskan nama kita. Ada yang nanya, ini namanya sesuai enggak yang dengan yang didaftarkan? Nggak perlu, ini sesuai dengan jurnalnya masing-masing. Pokoknya mau supportnya siapa atau editor in chief-nya kita tuliskan di sini, nggak apa-apa. Kemudian di sini, kalau kita mau pakai cara aktivasi yang pertama yang otomatis lewat OJS, maka username dan password yang diberikan oleh Crossref melalui RJ itu kita tuliskan di sini username-nya, dan password-nya kita dituliskan di sini, kemudian simpan. Kalau kita pengen aktivasinya pakai cara yang lain, misalnya pakai XML atau metadata manager, di sini dikosongkan pun nggak jadi masalah. Saya lebih suka pakai XML sebenarnya, karena kita bisa ngecek langsung. Nanti saya bahas di bagian itu. Sudah, ini DC, ini opsional, tergantung kita metode apa yang mau kita gunakan untuk aktivasi. Kalau sudah, kita simpan. Hanya itu sebenarnya settingannya. Untuk OJS 3, atau saya selesaikan dulu OJS 2. OJS 2 dulu deh, biar satu-satu. Setelah semua settingan sudah selesai, baru kita aktivasi doi-nya. Manage doi di sini. Biasanya ada yang nanya lagi, kok tampilannya beda? Ya, karena beda versi OJS 2-nya saja. Ada yang versi 2-nya 2 yang mana, ada yang 2 yang mana. Tapi tampilannya dikira-kira saja, ini yang rada mirip yang mana. Kalau sudah manage doi di sini. Nah, di sini aktivasinya itu dilakukan sebenarnya manage di sini. Saya lebih suka aktivasinya per issue. Nah, manage issue di sini. Karena kalau per gini, banyak semuanya nampil, semua isu dari volume-volume terdahulu nampil semua di sini. Maka saya lebih suka pakai manage issue di sini. Jadi saya enak tinggal aktivasi isu yang mana saja. Nah, karena tadi saya di awal ini saya setting itu username dan password Crossref-nya tadi setting, maka saya tinggal klik register saja di sini untuk aktivasi. Register. Tapi, kalau pengen cara yang kedua melalui XML, maka kita tinggal download XML-nya. Klik download XML. Ini. Buka halaman. Ini cara kedua. Sekali lagi ini cara kedua. Kalau cara pertama tinggal klik register, sudah sampai situ. Tapi cara kedua, klik download. Kemudian kita buka website yang milik Crossref-nya doi.crossref.org. Tinggal kita masukkan username dan passwordnya di sini. Kalau tadi kita setting di sana, kita yang kedua ini, cara kedua ini kita setting di sini. Ini prefix milik institusi saya, Win Bandung. Upload metadata, choose file, pilih yang tadi file yang baru saja kita download ini, kemudian upload. Nanti dia ada tulisannya sukses. Saya nggak lakukan itu karena semua jurnal yang saya kelola beberapa sudah teraktivasi, yang belum teraktivasi masih ada sesuatu yang belum selesai. Jadi saya nggak aktivasi dulu. Di sini pasti ada tulisannya sukses. Nah, orang itu nyampe sukses di sini itu udah seneng itu, orang itu mayoritas.
Padahal itu belum tentu, masih ada langkah lanjutannya. Sama saja dengan cara satu tadi. Cara satu, ketika kita klik register di sini, nanti di pojok kanan atasnya itu ada tulisannya sukses importing data misalnya. Itu belum selesai sebenarnya sampai situ itu. Masih ada proses lanjutannya, yaitu proses pengecekan apakah yang tadi kita aktivasi tadi itu nyaan beneran aktif atau gagal.